Nah, ini Masya Allah, baru Masya Allah. satu keputusan yang berat. Katanya berikan kebaikan dan insentif buat para petani. Semangat ya, kena udah naik. Pak Prabowo langsung menggelar rapat terbatas dengan jajaran menteri dan para pejabat kabinetnya, dan ada banyak hal penting serta banyak hal membahagiakan bagi bangsa Indonesia yang telah dibahas dan disampaikan dalam rapat kabinet Presiden Prabowo yang baru saja selesai beberapa jam yang lalu. Di antaranya adalah pada tahun 2025 Indonesia tidak akan impor beras lagi. Tahun depan tidak impor Wow. beras. Tahun 2025 Indonesia tidak akan impor gula lagi. Gula. Dan di tahun 2025 Indonesia juga tidak akan impor jagung lagi. Kemudian jagung. Serta Indonesia juga tidak akan impor garam lagi. Tambah garam. Luar biasa ya. Dan kabar hebatnya, pada bulan Januari 2025 produksi beras Indonesia akan naik signifikan hampir 400% dari 0,35 menjadi 1,3 juta ton. Produksi beras. Wow. Januari dari 0,35 naik ke 1,3 ya, juta. Dan pada bulan Jumlah Februari, yang produksi peningkatan beras tinggi. Indonesia juga akan meningkat tajam hingga hampir 200% dari 0,8 menjadi 2,08 juta ton. Februari 0,8 Februari 0,8 jadi 2,08. Dan yang sangat membahagiakan serta merupakan yang pertama dalam sejarah Indonesia adalah karena pada tahun 2025 petani-petani Indonesia akan sejahtera. Ya, karena berapapun Amin. produksi gabah dan jagung dari seluruh petani akan ditampung oleh pemerintah dan tentunya dengan harga yang layak. Sehingga tidak akan ada lagi cerita petani yang merugi karena kelebihan produksi dan merugi karena harga yang tidak manusiawi. Dan poin penting ya tadi menjadi keputusan bersejarah. Hari ini kita mengambil keputusan bersejarah. Berapapun produksi gabah dan jagung petani ya akan ditampung sesuai dengan harga. Lalu puncaknya adalah Indonesia dipastikan akan swasembada pangan dalam waktu singkat. Jadi saudara-saudara, ini penting saya sampaikan karena upaya kita untuk swasembada pangan dan swasembada energi, begitu kita menjamin swasembada pangan kita, dan insya Allah dalam beberapa tahun kita menuju swasembada. Dalam keterangan pers, Menko Bidang Pangan juga, Pak Zulkifli Hasan telah menepis isu hoax terkait berita kenaikan PPN untuk produk pangan. Karena seluruh produk pangan dipastikan tidak akan mengalami kenaikan PPN sedikit pun. Bagus sekali pertanyaanmu. Bagus sekali pertanyaannya. Seluruh produk pangan tidak ada kenaikan apapun yang dalam negeri. Titik. Wah. Jelas ya? Ya, mau beras ketan, mau beras merah, mau apa, tidak ada kenaikan PPN apapun, khusus semua pangan di dalam negeri. Semua pangan dalam negeri tidak ada. Wah, luar biasa ya. Baik, mari kita saksikan sama-sama keterangan pers resmi dari Menko Bidang Pangan terkait hasil rapat dengan Presiden Prabowo, dan berikutnya kita akan saksikan juga keterangan atau pernyataan dari Pak Prabowo. Ya, baik, baru selesai rapat, temanya swasembada pangan. Ya, memang beberapa berpendapat apa yang disampaikan Bapak Presiden, kita akan swasembada pangan dalam waktu singkat. Ya, ada beberapa pihak yang pangan. mungkin tidak yakin ya. Tapi dengan kesungguhan semua pihak, terutama yang di mana-mana disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita harus bekerja keras, semua pihak, dan fokus utama swasembada. Akhirnya alhamdulillah tadi dalam ratas yang pertama kita sudah memutuskan yang pertama dulu tidak impor beras, Pak Mentan ya.
tahun depan. Amin, amin. Harus berani. Amin. Amin. Tidak payah impor lagi beras, kemudian import beras. jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam. Ya, Pak, KKP mana ya? KKP? Beras, jagung, Silakan. garam, gula. Nah, yang kedua baru saja kami rapatnya panjang, hampir 2,5 jam tadi ya, karena memang seru ya, ratas tapi perdebatan, ada perdebatan yang menarik, tapi perdebatan dalam artian karena positif, ya, karena Januari saja produksi beras kita sudah naik dari 0,8 jadi 1,3 juta ton. ya. Nah, yang Februari 0,8 jadi 2,08 Wah. produksi beras juta, 2,08 juta. Januari dari 0,35 naik ke 1,3 ya. Nah, tadi melalui perdebatan panjang kita tadi sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik ya, dari 6.000 menjadi 6.500. Ini ya kan Pak, tadi Pak Mentan ya. Keuntungan Satu, untuk ya, para petani nih. harga HPP beras Pak enggak Ya. harga HPP beras. 2, jagung disepakati harganya naik dari 5.000 menjadi 5.500. Dan poin penting ya tadi menjadi keputusan bersejarah saya kira dalam rapat-rapat kabinet yang saya ikuti ini, hari ini kita mengambil keputusan bersejarah ya. Berapapun produksi gabah Ya. petani akan ditampung Dan jagung. dengan harga, ayo Pak Arif dicari tadi. Harga apa? Berapapun produksi gabah dan jagung petani ya akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berapa saja jagung dan gabah petani. Masya Ini baru Allah, Masya Allah. satu keputusan yang berat. Katanya berikan kebaikan dan insentif buat para petani. Semangat ya, kena udah naik Ini ya sedikit. tadi dalam perbatnya kalau beli di gudangnya di mana, nyimpannya di mana, ya, kami bahas sampai detail ya. Ada gudang Bulog nanti akan dipergunakan, ada gudang risi gudang akan digunakan, ada gudang induk koperasi akan digunakan. Pendek kata, perintah Presiden memutuskan tadi gabah dan jagung berapapun produk petani akan dibeli dengan harga HPP 6.500 dan 5.500. So, saudara, kira-kira itu berita yang paling penting yang perlu kami sampaikan kepada saudara dan tentu seluruh petani dimanapun berada, baik petani padi maupun petani jagung. Saya kira demikian saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat malam. Wah, luar biasa ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Zulfikri Hasan kini telah nampak dan telah terang benderang bahwa seluruh jajaran kabinet Presiden Prabowo telah bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan hal ini tentu dapat tercapai karena berkat ketegasan dan keberanian Pak Prabowo serta kesungguhan Pak Prabowo untuk menjadikan bangsa dan negara kita Indonesia menjadi negara maju, besar dan kuat. Baik, berikutnya mari kita saksikan sama-sama bagaimana ketegasan Pak Prabowo yang telah meminta para jajaran kabinetnya untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja demi melindungi rakyat Indonesia serta demi terwujudnya swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, karena itu jelas bagi setiap pemerintah kita diarahkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik kita 1945. Kita diarahkan tujuan nasional yang ditetapkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita yang mendirikan bangsa ini melalui suatu pengorbanan, suatu perjuangan. Mereka merasakan imperialisme. Mereka merasakan dijajah, mereka merasakan bahwa kita warga negara Indonesia waktu itu adalah warga negara kelas 3, kelas 4. Tujuan nasional pertama, azas perlindungan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, melindungi
Saya disumpah, Melindungi. Saudara Wakil Presiden disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar. Saya harus melindungi pemerintah yang saya pimpin, harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia. Dan saudara-saudara sebagai bagian dari pemerintah, saudara-saudara sebagai anak bangsa Indonesia di bidang masing-masing, di eselon masing-masing punya tanggung jawab untuk menjalankan Undang-Undang Dasar ini. Kita harus melindungi rakyat kita, melindungi dalam arti yang lengkap, dalam arti komprehensif, dalam arti yang menyeluruh, melindungi secara fisik. Melindungi secara fisik artinya rakyat kita harus cukup makan. Melindungi secara fisik rakyat kita harus cukup makan. Melindungi segenap tumpah darah artinya kita harus swasembada pangan. Bagaimana kita mau lindungi segenap bangsa kalau kita tidak bisa jamin makan? Tidak ada negara, tidak ada peradaban tanpa pangan. Saya ingatkan saudara-saudara, mari kita kembali ke dasar pengetahuan. Jadi perencanaan pembangunan nasional ini penting, tetapi dasar-dasarnya saya kira menjadi acuan bagi kita. Baru sesudah kita lindungi, tentunya setelah kita menjamin fisik daripada rakyat kita, kita menjamin juga sumber-sumber kehidupan rakyat kita. Kita harus jaga tumpah darah kita, tanah air kita yang kita nyanyi itu. Memajukan kesejahteraan umum, perintah Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kita juga berperanan. Tapi bagaimana kita berperanan kalau rumah kita tidak beres, kalau dapur kita tidak beres? Jadi saudara-saudara, ini penting saya sampaikan karena upaya kita untuk swasembada pangan dan swasembada energi ini adalah dasar kedaulatan. Dasar kedaulatan. Begitu kita menjamin swasembada pangan kita, dan insya Allah dalam beberapa tahun kita menuju swasembada energi, harus. Wah, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, terus kita saksikan bagaimana Presiden Pak Prabowo baru saja habis rapat terbatas sama pejabat kabinetnya, kemudian buatkan sidang media dan beberapa perkara penting dibagikan kepada informasi buat masyarakat yang paling kita begitu tertarik apabila tahun 2025 katanya Indonesia nggak bakalan lagi import beras, jagung, gula sama garam, dan itu sesuatu yang sangat bagus kerana Indonesia sudah mampu untuk menyediakan sumber makanan yang cukup buat seluruh masyarakat di Indonesia. Dan kita melihat bagaimana kesungguhan pemimpin dan pemerintah yang katanya akan menanggung seluruh produksi gabah bagi jagung dan juga beras bagi petani yang layak, dan itu sesuatu yang sangat bagus sekali. Dan kita melihat bagaimana kesungguhan kepimpinan di bawah Presiden Pak Prabowo bersungguh-sungguh untuk menaikkan dan memajukan rakyat Indonesia dan memberikan yang terbaik buat masyarakat keseluruhannya, khususnya memberikan kecukupan daripada makanan dan juga tempat tinggal. Itu sesuatu kebajikan yang diutamakan oleh Presiden Pak Prabowo, makan dan tempat tinggal. Barulah masyarakat bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka apabila kedua-dua itu dipenuhi dengan baik. Dan kebijakan yang sangat bagus dalam menjaga kebajikan rakyat Indonesia. Salut banget buat Pak Prabowo dan seluruh timnya. Menurut kalian kayak gimana yang berlaku atas keputusan yang telah dibuat oleh Pak Prabowo ini? Titip komen kalian di bawah, karena As juga ingin tahu pandangan kalian. Kita harus sharing-sharing gitu kan. Oke, sampai ketemu lagi di lain video insyaAllah. Buat kalian yang telah sokong dan dukung As dari channel yang dahulu sampai hari ini, jutaan terima kasih. Yang masih belum gabung di channel ini, jangan lupa untuk bantu tekan saja butang subscribe. Friend subscribe itu kan gratis aja gang. Oke, sampai kita ketemu lagi di lain video insyaAllah. Semoga kita semua ini dalam diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya insyaAllah. Assalamualaikum, dadah.